Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang GMB, GMBB, dan juga gerak peluru. Gerak melingkar beraturan atau yang disebut dengan GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Contohnya itu adalah gerak jarum jam. Nah, jarum jam bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap dan tidak terburu-buru apalagi berhenti mendadak karena berjalannya waktu itu tetap sama dari hari ke hari. Selanjutnya itu biang lala dan komedi putar. Nah, biasanya itu biang lala dan komedi putar akan bergerak dengan kecepatan yang tetap, supaya antara satu sesi dengan sesi lainnya memakan waktu yang sama. Selain itu, kecepatan gerakan biang lala dan komedi putar sengaja dibuat konstan karena untuk menghindari bahaya yang bisa terjadi. Selanjutnya ada besaran dan rumus GMB. Kecepatan tangensial yang dilambangkan dengan V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial yang dilambangkan dengan AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensialnya tetap, tetapi vektor atau arah dari kecepatan tangensialnya berubah setiap saat atau tidak tetap. Frekuensi atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut yang dilambangkan dengan omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran benda. Rumusnya itu adalah omega sama dengan 2V per T besar atau W sama dengan 2VF. Dengan keterangannya itu adalah V sama dengan kecepatan linear, satuannya itu meter per second, T besar itu sama dengan periode, satuannya itu second, F itu sama dengan frekuensi, satuannya itu hertz, dan V itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan atau tidak dengan besarnya. Nah, rumusnya itu adalah sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan omega kuadrat dikali R sama dengan 4V kuadrat dibagi T kuadrat dikali R. Keterangannya itu AS sama dengan percepatan sentripetal dengan satuan meter per second kuadrat. Sedangkan V sama dengan kecepatan tangensial, satuannya itu meter per second. R itu sama dengan jari-jari lintasan atau satuannya itu meter. Dan omega itu sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut dengan satuannya radian per second. Dan T besar itu sama dengan periode dengan satuannya itu second. Selanjutnya, terdapat dua besaran lain selain yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Nah, periode dapat dirumuskan dengan T besar sama dengan 1 per F atau T besar sama dengan T per N. Sedangkan frekuensi dapat dirumuskan dengan F sama dengan 1 per T besar atau F sama dengan N per T. T besar itu sama dengan periode dengan satuan second, sedangkan F sama dengan frekuensi, satuannya hertz, N sama dengan banyaknya getaran, dan T sama dengan waktu, satuannya second. Contoh soal. Sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar dengan membuat 240 putaran per menit. Hitunglah kecepatan tangensial, kecepatan sudut, dan perpindahan sudut roda selama selang waktu 1 menit. Diketahui, jari-jarinya itu sama dengan 10 cm
diubah menjadi meter sama dengan 0,1. N-nya itu 240 putaran dan T-nya itu sama dengan 1 menit diubah menjadi second menjadi 60. Ditanya V, omega, dan delta theta. Jawab, F sama dengan N per T sama dengan N-nya itu 240 sedangkan T-nya itu 60. Jadi 240 dibagi 60 itu sama dengan 4 dengan satuan Hertz. Omega sama dengan 2VF sama dengan 2V. F-nya itu 4, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 V radian per second. V sama dengan omega kali R sama dengan omeganya itu 8 V, sedangkan R-nya itu 0,1. Jadi 8 dikali 0,1 sama dengan 0,8. Sedangkan omega sama dengan delta theta per delta T. Delta theta sama dengan omega dikali delta T sama dengan omeganya itu 8 dikali delta theta-nya itu 60 sama dengan 480 V radian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Apa sih gerak melingkar berubah beraturan itu? Gerak melingkar berubah beraturan atau yang biasa disebut GMBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara teratur, atau dengan kata lain, percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Nah, dalam GMBB ada dua jenis, yaitu GMBB dipercepat dan GMBB diperlambat. GMBB dipercepat, percepatan pada gerak melingkar, baik percepatan sudut anguler maupun percepatan linier atau tangensial, merupakan besaran vektor. Jika percepatan anguler dan percepatan tangensial berharga positif, itu berarti percepatan benda searah dengan perubahan kecepatan sehingga benda tersebut mengalami gerak melingkar berubah beraturan, dipercepat. Sedangkan GMBB diperlambat terjadi jika percepatan anguler dan percepatan tangensial berharga negatif. Itu berarti percepatan benda berlawanan arah dengan perubahan kecepatan. Nah, berikut gambar dari jenis-jenis GMBB dipercepat dan GMBB diperlambat. Nah, di sini ada dua lingkaran. Yang satu sudah ada keterangannya tuh di bawah. Yang satu GMBB dipercepat, yang satu GMBB diperlambat. Apa sih bedanya? Nah, coba kita lihat dengan baik. Tadi kan GMBB dipercepat terjadi jika percepatan benda searah dengan perubahan kecepatan benda. Nah, percepatan benda di sini dilambangkan dengan alfa. Itu searah dengan perubahan kecepatan benda yang dilambangkan dengan delta omega. Alfa itu garis warna biru di dalam lingkaran, sedangkan delta omega itu garis warna merah di dalam lingkaran. Di dalam GMBB dipercepat itu kan searah semuanya, jadi itu termasuk GMBB dipercepat. Jika mereka berlawan arah, mereka termasuk GMBB diperlambat. Nah, berikut adalah ciri-ciri gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang pertama yaitu lintasan berbentuk lingkaran, karena ini gerak melingkar. Yang kedua yaitu selang waktu yang sama, besar posisi sudut atau theta itu berbeda. Yang selanjutnya itu nilai atau besar dan arah kecepatan linier itu berubah, atau yang biasa dilambangkan dengan V, sama dengan berubah. Nilai atau besaran dan arah kecepatan sudut berubah, yang dilambangkan dengan omega, sama dengan berubah. Nilai atau besar percepatan tangensial tetap, tetapi arahnya berubah.
yang dilambangkan dengan AT sama dengan konstan. Nilai besar dan arah percepatan sudut tetap yang dilambangkan dengan alfa sama dengan konstan. Nilai atau besar percepatan sentripetal berubah, tetapi arahnya tetap yang dilambangkan dengan AS sama dengan berubah. Nilai atau besar percepatan total adalah resultan vektor percepatan tangensial dengan vektor percepatan sentripetal yang dilambangkan dengan A total sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam grafik gerak melingkar beraturan. GMBB memiliki beberapa grafik. Yang pertama yaitu grafik hubungan antara panjang lintasan terhadap waktu atau grafik S dengan T. Yang kedua yaitu grafik posisi sudut terhadap waktu atau grafik theta dengan T. Yang ketiga yaitu grafik kecepatan linear terhadap waktu, yaitu grafik V dengan T. Grafik yang selanjutnya yaitu grafik kecepatan sudut terhadap waktu, yaitu grafik omega dengan T. Yang selanjutnya grafik percepatan tangensial terhadap waktu, yaitu grafik AT dengan T. Yang selanjutnya grafik percepatan sudut terhadap waktu, yaitu grafik alfa dengan T. Nah, grafik pada gerak melingkar beraturan atau GMB maupun gerak melingkar berubah beraturan hanya mendeskripsikan nilai besaran saja, bukan menggambarkan arah besarannya. Nah, ini merupakan gambar dari grafik S dengan T dan grafik theta dengan T. Yang pertama itu hubungan dengan panjang lintasan dengan waktu. Yang kedua yaitu grafik posisi sudut dengan waktu. Yang selanjutnya yaitu grafik hubungan antara kecepatan dengan T atau V dengan T dan grafik antara kecepatan sudut dengan T atau waktu. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Yang selanjutnya dan terakhir yaitu hubungan grafik antara AT atau percepatan tangensial dengan waktu dan grafik antara percepatan atau alfa dengan T atau waktu. Bisa dilihat gambarnya. Yang selanjutnya yaitu rumus-rumus gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang rumus pertama yaitu percepatan sudut atau theta sama dengan omega 0 ditambah omega t dibagi 2. Yang kedua yaitu rumus perpindahan sudut atau theta sama dengan omega 0t ditambah setengah alfa t kuadrat. Yang ketiga, rumus kecepatan sudut ada dua, yaitu yang pertama omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa t. Yang kedua omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Dengan omega t yaitu kecepatan sudut akhir, satuannya rad per second. Omega 0 sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per second. Alfa sama dengan percepatan sudut, satuannya rad per second kuadrat. T waktu sama dengan second. Theta yaitu sudut jarak atau rad, satuannya rad. Nah, berikut yaitu contoh soal dari GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Sebuah kipas yang mulanya diam dipercepat beraturan selama 10 detik. Kecepatan sudut kipas tersebut yaitu 20 rad per s.
Besar sudut yang ditempuh kipas selama 10 detik adalah, kita tulis yang diketahui apa dulu. Dari omega 0 sama dengan 0, omega T sama dengan 20 rad per S, dan waktunya yaitu 10 second. Yang ditanyakan di sini kan theta. Jawab menggunakan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa per T. Tadi kan omega T-nya udah diketahui yaitu 20 dan omega 0-nya sudah diketahui yaitu 0. Yang dicari di sini alfa dan T-nya sudah diketahui 10 detik, tinggal dimasukkan saja. Nah, di sini langsung ketemukan percepatannya yaitu 2 rad per second kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus yang kedua yaitu theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat sama dengan 0 dikali 10 ditambah setengah kali 2 kali 100. Theta ketemu 100 rad. Selanjutnya yaitu gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Lintasan yang melengkung ini disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Contohnya yaitu lintasan bola yang ditendang dalam permainan sepak bola. Jika bola dilemparkan dengan kecepatan awal atau V0 dan sudut elevasi atau theta, maka kecepatannya dapat diproyeksikan ke arah mendatar atau sumbu X dan arah vertikal atau sumbu Y. Pada arah horizontal atau sumbu X, gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus beraturan atau GLB dan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga tidak mengalami percepatan secara horizontal atau AX sama dengan 0. Artinya, komponen kecepatan horizontalnya atau Vx selalu konstan dalam selang waktu T. Maka, kecepatan awal secara horizontal adalah V0x sama dengan V0 dikali cos theta. Kecepatan horizontal dalam waktu T adalah Vx sama dengan V0x sama dengan V0 kali cos theta. Jarak horizontal yang ditempuh dalam waktu T adalah X sama dengan Vx kali T sama dengan V0 kali cos theta dikali T. Selanjutnya pada arah vertikal atau sumbu Y. Gerak yang dialami benda merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga gerak benda mengalami perlambatan atau AY sama dengan min G sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, komponen kecepatan vertikalnya atau Vy selalu berubah dalam selang waktu T. Maka, kecepatan awal secara vertikal adalah V0y sama dengan V0 dikali sin theta. Kecepatan vertikal dalam waktu T adalah Vy sama dengan V0y dikurang G dikali T sama dengan V0 dikali sin theta dikurang G dikali T. Jarak vertikal yang ditempuh dalam waktu T adalah Y sama dengan V0y dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat sama dengan V0 kali sin theta dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Selanjutnya yaitu titik tertinggi. Di titik tertinggi atau titik B, kecepatan benda hanya pada arah horizontal saja, sedangkan kecepatan vertikal akan 0 atau Vy sama dengan 0, karena benda tersebut tidak bisa naik lagi, sehingga persamaan kecepatan pada titik tertinggi adalah Vb sama dengan Vx, sedangkan Vy sama dengan 0. Waktu atau T yang diperlukan untuk mencapai posisi tertinggi adalah Vy sama dengan V0 dikali sin theta dikurang G dikali T. Selanjutnya, 0 sama dengan V0 dikali sin theta dikurang G dikali T. Selanjutnya, G dikali T sama dengan V0 dikali sin theta. Jadi, T tertinggi sama dengan V0 dikali sin theta
per G. Selanjutnya, ketinggian maksimum yang bisa dicapai adalah Y max sama dengan V0 dikali sin theta dikali T tertinggi dikurang setengah G dikali T tertinggi kuadrat. Y max sama dengan V0 dikali sin theta dikali V0 dikali sin theta per G dikurang setengah G dikali V0 dikali sin theta per G kuadrat. Jadi, Y max sama dengan V0 kuadrat dikali sin theta kuadrat per 2G, di mana Y max sama dengan tinggi maksimum, V0 sama dengan kecepatan awal, theta sama dengan sudut elevasi, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Titik terjauh. Pada titik terjauh atau titik C, maka ketinggian benda yaitu 0 atau Y sama dengan 0. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh adalah Y sama dengan V0 kali sin theta dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. 0 sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah G dikali T kuadrat. Setengah G kali T kuadrat sama dengan V0 kali sin theta dikali T. Setengah G kali T sama dengan V0 dikali sin theta. Jadi, T terjauh sama dengan 2 V0 dikali sin theta per G. Jangkauan terjauh yang dapat dicapai adalah X sama dengan Vx kali T. X sama dengan V0 dikali cos theta dikali 2 V0 dikali sin theta per G. X sama dengan V0 kuadrat dikali 2 cos theta dikali sin theta per G. Karena 2 cos theta dikali sin theta sama dengan sin 2 theta, maka X terjauh sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Contoh soal, sebutir peluru ditembakkan dari senapan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. Sudut elevasi saat itu sebesar 15 derajat. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. X terjauh sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G sama dengan 100 kuadrat dikali sin 2 dikali 15 derajat per 10 sama dengan 10.000 dikali 0,5 per 10 sama dengan 500 meter.